Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin mengenalkan diri, nama saya Rian Rahmadan dengan NPM 2478-2993. Oke, pada hands-on kali ini, itu saya akan melanjutkan hands-on 6.6.7 yang berjudul dengan konfigurasi configure path ya. Oke, di sini ada di objektif ada beberapa part. Yang pertama itu part 1 untuk konfigurasi dynamic NAT with overload, dan yang part 2 ada verify dynamic NAT with overload implementation, dan part 3 ada configure path using an interface, dan part 4 ada verify path interface implementation. Oke, jadi path ini merupakan pengembang dari NAT yang memungkinkan banyak perangkat internal menggunakan satu alamat IP publik dengan bantuan nomor port. Jadi pada praktikum ini kita akan mengkonfigurasi yang pertama itu dynamic NAT dengan overload pada router 1. Yang kedua menggunakan interface pada router 2 dan verifikasi translasi NAT dan path ya. Oke, mungkin langsung saja kita akan mulai untuk konfigurasinya. Yang pertama, di sini kita akan masuk ke dalam router 1 terlebih dahulu. Oke, enable. Oke, selanjutnya masuk dulu ke configure terminal. Oke, kemudian sekarang kita akan menentukan interface NAT inset-nya. Di sini kita masuk dulu ke interface gigabit 0/0/0 ya. Oke, dan IP NAT inset. Di sini kita bikin IP NAT inset. Oke, oke. Oh ya, tidak lupa juga di sini ada computation ya, yang bisa kita lihat di sini. Cek ratio, assessment. Ini dia yang akan nantinya kita konfigurasi ya. Oke, kita close. Oke, kita lanjut ke selanjutnya, yaitu kita akan konfigurasi interface inset yang kedua, yaitu tetap di router 1 ya. Oke, kita masuk ke dalam interface gigabit 0/0/1, dan IP inset. Oke, sudah. Dan di sini kita juga mengkonfigurasi sebagai NAT inset karena masih berada pada jaringan LAN internal ya. Oke. Oke, sekarang kita akan menentukan interface NAT outsetnya ya sekarang. Oke, kita masuk ke dalam interface serial 0/1/0. Oke, dan IP NAT outset ya. Oke, jadi di sini saya konversi sebagai NAT outset karena interface ini terhubung ke internet atau ke jaringan luar ya. Oke. Selanjutnya di sini kita akan membuat NAT pool-nya di sini dengan perintah IP NAT pool dynamic 209 165 9165 9165 200 233 209.165 200.234 untuk netmax-nya. Di sini netmax-nya 255.255.255.252. Oke, sudah. Oke, jadi pada tahap ini kita membuat NAT pool dengan nama dinamik ya.
dengan nama dinamik. Jadi pool ini menggunakan dua alamat IP public yang nantinya dipakai untuk translasi perangkat internal. Oke, jadi kita lanjut untuk mengaktifkan pad dengan overload ya, dengan berita IP NAT inside source IP NAT inside source 1 source list 1 full spasi nulisnya full dinamik overload. Oke. Jadi di sini saya mengaktifkan pad menggunakan keyword overload ya. Jadi fitur overload ini memungkinkan banyak perangkat menggunakan satu alamat IP public secara bersamaan dengan bantuan nomor port. Oke, sekarang kita akan membuat ACL ya. Dan kita akses list permit 172 16.0.0 Oke, jadi ACL ini nomor 1 digunakan untuk menentukan jaringan internal mana saja yang diperbolehkan menggunakan translasi pad ya. Oke, sekarang kita akhiri untuk konfigurasi di router 1, kita end-kan. Oke, sekarang kita akan lanjut verifikasi dynamic NAT with overload ya. Oke. Bentar, kita cek dulu sini. Oke, sini untuk PTC-nya sudah 60. Kita cek dulu yang perlu dikonfigurasi. Oh, router 2. Oh, tadi router 1 ya. Sekarang kita akan konfigurasi di router 2. Oke. Oke, langsung saja kita mulai di router 2 ini. Oke. Enable configure terminal. Oke, sekarang kita menentukan interface NAT inside-nya di router 2 ini. Masuk ke dalam interface gigabit 0/0/0. Oke. Kemudian selanjutnya di sini kita akan konfigurasi interface inside yang kedua. Oke, interface gigabit 0/0/1. Oke, sudah ya. Kita akan IP NAT inside. Oke, sini sudah. Kemudian kita akan menentukan interface NAT outside-nya di sini. Yang perintah interface serial 0/1/1. Oke, sudah. Kemudian IP NAT outside ya. Oke. Sudah. Jadi di sini saya konfigurasi sebagai NAT outside karena interface ini terhubung ke internet ya. Oke, sekarang kita akan mengaktifkan pad menggunakan interface ya. IP NAT inside source list 1 interface serial 0/1/1 overload. Oke, sudah. IP NAT inside source. Oke, jadi pada tahap ini mengaktifkan menggunakan interface serial 0/1/1 sebagai alamat translasi ya. Artinya seluruh perangkat internal akan menggunakan IP public dan interface tersebut. Oke, sekarang kita akan membuat akses 2, membuat ACL 2 ya. Ini 172.17
0,000,000,255.255. Oke, sudah. Kalau sudah kita N kan di sini. Oke. Oke. Implementation. Show. Coba. Source instead source. Oke, kita coba lihat dulu deh di router 2 ini kayaknya tadi ada yang salah konfigurasi ya. Oke, kita masuk dulu selanjutnya kita masuk ke interface gigabit 0 0. Oke, kemudian IP NAT inside. Oke, kita exit ini, kita masuk lagi ke interface gigabit 0/0/1. Oke, selanjutnya kita IP NAT inside. Oke, dan kita keluar dulu, kita masuk lagi ke gigabit 0/0/1 dan kita masuk ke interface serial 0/1/1. Oke, IP NAT outside-nya di sini exit. Selanjutnya no IP NAT inside source list 2 interface serial 0/1/1. Oke, dan IP NAT inside source list 2 interface serial 0/1/1. Oke, dan akses list 2 permit 172.168.0.0.0.0.0.255. Ini dua saja. Oke, 0.0. Oke, sudah. Kemudian kita enter. Oke, di sini computation sudah 100% ya. Artinya kita sudah mengikuti langkah-langkahnya dengan benar ya. Oke, kita sudah mengkonfigurasinya dengan tepat ya. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya hands-on kan di paket WSR 6.6.7 ini. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.